Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Rafi. Saya Fadil Ramadan. Kami dari tim Pro. Saya Diki Batul Imadini. Saya Demi Rahman, kami dari tim Kontra. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pernyataan umum dari tim kami tentang teori evolusi. Pertama, teori evolusi adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan secara bertahap dari waktu ke waktu. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1899 melalui bukunya yang berjudul On the Origin of Species. Teori ini yang menjadi tonggak untuk perkembangan biologi modern. Nah, untuk teori evolusi ini memiliki beberapa mekanisme, yang antaranya adalah seleksi alam, di mana makhluk hidup yang lebih cocok untuk memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang biak. Yang kedua adalah variasi gen, di mana perbedaan DNA antar individu menjadi pengaruh untuk lolos dalam seleksi alam ini. Dan lalu yang ketiga ada mutasi, di mana terjadi perubahan dalam gen secara acak yang membuat makhluk hidup tersebut mengalami perubahan secara fisik dan juga visualis. Sekian. Saya dari tim Kontra akan menanggapi pendapat dari saudara Inu. Saya tidak setuju dengan pendapat Inu karena dalam pendapatnya teori evolusi adalah dari perubahan struktur makhluk hidup secara bertahap. Tapi yang saya baca pada jurnal Geographic National Academy of Science itu mengatakan bahwa kerangka tulang rusuk manusia zaman purba ditemukan 10 pasang tulang. Sedangkan untuk kera ada 11 pasang tulang. Dari situ sudah terlihat perbedaannya. Dan untuk manusia modern saat ini untuk jumlah tulang rusuknya masih sama dan sudah ada jarak 3,3 juta tahun yang lalu. Hal itu membuktikan bahwa manusia dari dulu sampai sekarang kondisi tubuhnya masih sama. Oke, saya akan menanggapi pendapatnya saudara dari teori ini memiliki banyak kemungkinan. Di antaranya fosil fosil nasisi, fosil bagi menjadi tiga. Itu struktur pemolong, organ vertikal, dan sisa-sisa evolusi. Yang ketiga yaitu biogeografi. Distribusi geografis dan spesiasi geografis. Lalu ada bukti yang keempat yaitu genetik. Bagian ketiga yaitu kesamaan DNA, gen yang sama dan mutasi genetik. Lalu bukti yang kelima yaitu paleontologi. Bagian ketiga lapisan geologi, data fosil dan foto fosil. Teori ini didukung oleh berbagai banyak ilmu termasuk biologi, paleontologi, genetik, dan biogeografi. Bukti-bukti ini menyatakan bahwa teori evolusi adalah proses yang nyata dan sadar dan terstruktur. Oke, saya di sini akan menanggapi dari pertanyaan saudara Mari. Jadi semua spesifika Australopithecus adalah kera yang sudah punah dan menyerupai kera pada masa kini. Ukuran tengkorak kera tersebut sama atau lebih kecil dari simpanse yang hidup di zaman sekarang ini. Saya ingin mengajukan pendapat saya pertama yang dari saudara. Pertama, jika ditemukan tidak ada perubahan yang signifikan dari fosil berjuta-juta tahun lalu dengan fosil yang sekarang, kembali lagi itu melalui mekanisme seleksi alam, di mana yang berevolusi adalah yang cocok untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Karena pada masa-masa yang di bumi itu terjadi masa di mana ada beberapa masa kehancuran, di mana beberapa spesies itu punah. Maka yang bertahan adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan fisik yang cukup sehingga mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan memungkinkan makhluk itu untuk berevolusi. Sekian. Ya, untuk pendapat Ibnu sendiri menyatakan bahwa akan ada seleksi alam.
untuk teori alam itu dan yang kuat akan lebih bertahan hidup dan yang lemah akan punah dengan sendirinya. Hal itu juga membuktikan pendapat dari saya bahwa seluruh makhluk hidup di bumi ini diciptakan sudah dari dulu berdasarkan jenisnya masing-masing, sehingga tidak ada pencampuran setelah penciptaan itu. Baik dari manusia diciptakan dari manusia dan berbagai hewan reptil itu sudah diciptakan dari zaman dulu, sehingga tidak ada perubahan. Dan untuk evolusi itu sendiri, memang itu teori dari Darwin ini yang sangat kontroversial. Dan menurut saya ini itu bumi pada tahun yang lalu dan banyak sekali dari saintis-saintis yang kita agama Islam menentang pendapat tersebut. Karena para saintis Islam ini berpendapat bahwa Tuhan yang Maha Esa itu sudah menciptakan makhluk hidup di bumi ini secara rinci dan dari satu persatu, sehingga tidak mungkin ada yang ditukar ataupun berubah seiring berkembangnya zaman. Tetapi memang masih pasti ada yang tidak bisa bertahan hidup menghadapi zaman yang selalu berubah ini. Baik, saya menanggapi pendapat dari Denny. Memang benar teori Darwin ini sangat kontroversial, terutama dari kalangan orang-orang yang beragama. Namun ingin saya garis bawahi di sini, apa yang menjadi kontroversial dari teori Darwin ini adalah karena banyak yang menganggap evolusi ini karena kalau evolusi ini membuat manusia itu berasal dari kera yang kemudian berevolusi menjadi manusia. Namun itu adalah sebuah kesalahpahaman karena Darwin sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Darwin mengatakan bahwa kebanyakan mamalia itu berkerabat dekat dengan hewan-hewan seperti monyet, gorila, dan simpanse, maka besar kemungkinan nenek moyang manusia itu berada di Afrika, tempat para hewan-hewan seperti monyet, gorila, dan simpanse berada. Sekian. Oke, 3. Dan untuk menanggapi itu memang benar selama ini pandangan manusia orang-orang Indonesia salah terhadap perkembangan dari perubahan dari kera menjadi manusia. Cuma saya juga sudah mengetahui hal itu, tapi maksud saya adalah bahwa teori ini menganggap bahwa nenek moyang manusia dan kera ini sama pada akhir-akhirnya. Tapi menurut saya itu sangat beda sekali. Dan itu saja kesimpulan dari saya. Baik, untuk kesimpulan dari kelompok kami adalah dari evolusi ini layak untuk dipelajari dan tidak untuk menjadi sebuah disalah-pahami, karena teori ini mengajarkan kalau manusia itu berasal dari kera, tentu tidak. Maka dari itu penting untuk kita mempelajari lebih dalam tentang teori evolusi ini tanpa harus mengkaitkannya dengan